Halo Sobat KM, kembali lagi bersama saya Nur Alawiyah dalam program Kabar Makassar Petang. Hari ini saya akan memberikan informasi seputaran Kota Makassar dan sekitarnya. Ini dia berita yang pertama. Hadiri sosialisasi Kemendagri, API dorong digitalisasi Bansos. Pemerintah Kota Makassar akan terus meningkatkan efisiensi proses penyaluran bantuan sosial melalui pemanfaatan teknologi dan integrasi data yang akurat, sekaligus menjamin pelayanan yang lebih aman, transparan, dan akuntabel. Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, API, saat menghadiri kegiatan sosialisasi piloting digitalisasi bantuan sosial dan peran pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. Di Gedung Sasana Bakti Praja, Gedung B Lantai 3, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa 3 Februari. Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Makassar didampingi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar Dr. Muhammad Rum, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Andi Bukti Jufri, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Muhammad Hatim Salam, serta Kepala Bagian Protokol Setda Kota Makassar Andi Ardi Rahadia. Kehadiran Wali Kota Makassar dalam forum strategis ini menegaskan keseriusan pemerintah Kota Makassar dalam mendukung transformasi digital, khususnya pada sektor pelayanan sosial, agar kebijakan bantuan sosial tidak hanya cepat tersalurkan, tetapi juga tepat menyentuh masyarakat yang berhak menerimanya. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Dr. Ribka Haluk dan turut dihadiri Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Pusat Luhut Binsar Panjaitan, serta para perwakilan kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia. Pada kesempatan ini, API menekankan pentingnya percepatan digitalisasi bantuan sosial. Update BMKG, Sulsel masih diguyur hujan hingga Maret. Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Nur Asya Utami menjelaskan, hujan masih akan mengguyur Sulsel pada Februari akan terus terjadi hingga Maret 2026. Menurutnya, curah hujan Desember 2025 hingga Januari 2026 masih tergolong normal. Kalau perakiraan musimnya memang di Desember-Januari. Untuk observasi curah hujan di Desember-Januari masih normal, sekitar 500 mm, ujar Nur Asya Utami, Selasa 3 Februari. Ia menambahkan, secara umum Desember-Januari menjadi puncak musim hujan. Februari masih musim hujan, tetapi intensitasnya biasanya menurun menjelang akhir bulan, jelasnya. Pada dasarian Februari, hujan diperkirakan dengan intensitas sedang hingga lebat. Namun, intensitas diperkirakan menurun menjadi ringan pada akhir Februari. Sulsel masih berada dalam periode musim hujan hingga Maret 2026. Kalau kami lihat masih normal, musim hujan sampai Maret. April-Mei sudah masuk musim peralihan, terang Nur Asya. Setelah itu, Sulsel memasuki musim kemarau pada Juni-Juli 2026. Cegah potensi pohon tumbang, BPBD Jeneponto lakukan pemangkasan di Jalan Pahlawan. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Jeneponto dan sekitar Nuap pada Selasa 3 Februari tak menyurutkan langkah tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Jeneponto berjibaku memangkas ancaman maut di tengah jalan. Di bawah komando langsung Kepala Pelaksana, Kalaksa, BPBD, Andi Patopoy, Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana, TRCPB, melakukan pemangkasan pohon. Aksi mitigasi ini difokuskan di ruas Jalan Pahlawan, tepatnya di depan kantor Samsat Jeneponto. Sebuah pohon besar yang sudah tua dan rapuh dilaporkan hampir roboh, mengancam keselamatan para pengendara yang melintas di jalur protokol tersebut.
Meski cuaca sedang tidak bersahabat, personel TRCPB tetap naik dan memotong dahan demi dahan pohon yang sudah lapuk. Andi Patopoe yang mendampingi langsung di lapangan menegaskan bahwa keselamatan warga adalah prioritas utama yang tidak bisa ditunda. Hujan bukan halangan demi keselamatan warga. Kami melakukan penebangan pohon tua ini guna meminimalisir risiko kecelakaan. Kami ingin memastikan pengendara merasa aman saat melintas, tegas Andi Patopoe melalui pesan singkatnya, Selasa 3 Februari. Menurutnya, langkah proaktif ini diambil sebagai bentuk deteksi dini terhadap potensi bencana pohon tumbang yang kerap terjadi saat cuaca ekstrim. Lawan petugas, spesialis Curnak dilumpuhkan tim Pegasus Polres Jeneponto. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Nur Alawiyah dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Pelarian panjang Hairudin Daeng Ngero, 39, berakhir di ujung peluru. Terduga gembong pencurian ternak, Curnak, yang lama meresahkan warga Kabupaten Jeneponto ini akhirnya diringkus tim Pegasus Resmob Satreskrim Polres Jeneponto, Selasa 3 Februari. Petugas terpaksa melakukan tindakan tegas terukur setelah pelaku mencoba melawan dan melarikan diri saat proses pengembangan kasus ini dipimpin langsung oleh Dantim Pegasus, Aibtu ABD Rasyad. Penangkapan tersebut sekaligus menjadi jawaban atas rentetan laporan kehilangan hewan ternak yang dialami warga sejak tahun 2023 hingga 2025. Berdasarkan catatan kasus ini, polisi berhasil mengendus keberadaan DG Ngero di Dusun Taipa Tinggia, Desa Gunung Silanu, Kecamatan Bangkala sekitar pukul 17 WITA. Mengetahui kedatangan polisi, pelaku sempat mencoba melarikan diri namun berhasil diringkus. Ketegangan memuncak saat petugas membawa pelaku untuk menunjukkan tempat kejadian perkara, TKP. Lainnya, alih-alih kooperatif, DG Ngero justru mencoba melawan dan mendorong petugas demi meloloskan diri. Petugas sudah memberikan peringatan dengan suara lantang dan tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 kali, namun pelaku tetap tidak mengindahkan. Akhirnya, dilakukan tindakan tegas terukur yang mengenai kaki kanan pelaku, jelas Kasat Reskrim Polres Jeneponto.